Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah. Barusan saya ditelepon oleh jamaah yang sudah lama tidak bertemu, yang sudah lama tidak hadir dalam pengajian karena memang pengajiannya sendiri sudah ditutup, di lockdown ya. Dia menelepon dan bertanya, "Ustadz, bagaimana Ustadz menyikapi berita terbaru? Katanya COVID-19 ini adalah merupakan rekayasa manusia dan ini dilakukan dalam rangka perang dagang antara Cina dan Amerika. Lalu semua negara terimbas dampak COVID ini. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal semacam ini?" Sehingga sekarang ini banyak berita simpang siur dan ada yang macam-macam instruksinya. Tentunya kita sebagai umat Islam yang baru sudah menyelesaikan hasil didikan dan gamblengan dari Ramadan, tentunya kita melihat ini semua dari perspektif Islam. Dalam konteks ini adalah kita melihatnya dari konteks ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau kita melihat bagaimana Al-Quran menjawab ini, tentu Al-Quran sebagai pedoman kita sudah memberikan jawaban terhadap makar-makar dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang senang berbuat kezoliman hanya karena dagang dan lain semacamnya itu. Apa kata Al-Quran? Mari kita lihat dalam surah dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman au kafura. Nanti bisa dilihat ya, surah Al-Insan ayat 24. Nah, kita lihat bahwa dalam menyikapi makar, dalam menyikapi kezoliman, penipuan dari orang-orang yang dalam tanda kutip ingin menghancurkan Islam atau ingin menghancurkan manusia ini dengan berbagai dalih, maka Al-Quran minta kepada kita, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu terhadap dalam menjalankan, fasbir li hukmi, bersabarlah dalam menjalankan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan atau takdir dari Allah, mir rabbika, dari Tuhan kamu. Kemudian kelanjutan ayat itu ya, wala tuti' minhum asiman au kafura, ya. Janganlah kamu mengikuti, mematuhi. Nah, ini Al-Quran ini. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman au kafura. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang berbuat dosa ya, atau orang-orang kafir. Jangan kamu ikuti. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau kita melihat asbabun nuzulnya ayat ini dari Qatadah, dia dapat berita bahwa Abu Jahal berkata, manakala Nabi Muhammad itu melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, maka akulah yang akan memijak tengkuknya. Maka untuk menjawab itu turunlah ayat ini. Apa maksudnya? Bahwa kita jangan
mengikuti, ya, jangan mengikuti dan jangan merasa takut dengan ancaman-ancaman dari orang-orang kafir. Sebagaimana asbabun nuzul tadi, jangan takut apa yang dikatakan Abu Jahal itu. Nah, lalu dalam konteks sekarang bagaimana sikap kita? Nah, tentu jangan ikuti di sini, jangan ikuti perkataan ancaman-ancaman yang menakut-nakuti. Nah, tapi kalau ucapan dari orang-orang kafir yang bermanfaat buat kita, ya kita ikuti. Contohnya mana? Contohnya ya seorang dokter mungkin barangkali ya, kita berobat ke salah seorang dokter yang beragama tidak seakidah dengan kita, misalnya dia agamanya non-muslim katakanlah begitu. Nah, nasihat-nasihat dia sebagai seorang dokter, ya kita harus kita ikuti. Jangan ayat ini dipasangkan di situ, ya kan? Jangan pula kata Al-Quran menyebutkan jangan ikuti ucapan-ucapan orang kafir. Nah, jangan dipasangkan di situ ayat itu. Makanya kita harus melihat asbabun nuzul sehingga kita bisa menangkap makna yang ada di dalam itu, bahwa yang dimaksudkan jangan mengikuti, jangan mentaati ucapan-ucapan orang kafir yang tidak bermanfaat, yang maksudnya ingin menakut-nakuti. Sebab apa? Orang kafir itu yang suka berbuat dosa, yang selalu menghina, mengejek dan menjatuhkan Islam, memang apa? Dalam Quran juga disebutkan tuh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit, ya. Yang penyakit itu karena dia lakukan secara terus-menerus, tidak pernah diobati, maka akhirnya bertambahlah penyakit hati itu. Akhirnya muncullah busuk hati. Ya, busuk hati. Maka jangan khawatir dan jangan takut ancaman, ya kan, gara-gara politik, ancaman-ancaman politik dari negara-negara kafir, negara-negara yang ingin menghancurkan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ciut. Sebab apa? Yukhadi'un Allah walladzina yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu, melainkan mereka menipu mereka di diri sendiri. Ya. Itulah sikap kita dalam menghadapi propaganda, katakanlah begitu ya, hal-hal yang menakut-nakuti, mencemas-cemaskan, kamu nanti negara kamu kami hancurkan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini kita kembalilah kepada pedoman Al-Quran kita, ya, kita jangan takut, jangan gentar ditakut-takuti, ya, berusaha dan berikhtiar, apalagi menghadapi wabah corona ini. Semua ini tidak lepas daripada lihukmi rabbika, ketentuan dan hukum-hukum Tuhanmu. Takdir tidak lepas daripada itu. Maka semua yang terjadi di atas dunia ini tidak lepas daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fasbir, bersabar kita. Sabar sambil usaha ikhtiar pemerintah kita dengan sekuat tenaga untuk berupaya memulihkan keadaan dengan berbagai metode dan cara. Mari kita ikuti semua aturan-aturan, apalagi sekarang ini dengan new normal. New normal berarti bukan kita normal seperti sebebas-bebasnya, tidak. New normal itu adalah kembali kepada normal yang baru. Artinya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, seperti pakai masker, kemana keluar rumah, kemudian selalu mencuci tangan. Jadi normal dengan gaya dan metode baru gitu kan. Ya, ini malah bagus ya. Kita selalu bersih gitu kan. Itu barangkali tanggapan saya.
Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap kita akan bisa keluar dari keadaan ini ya. Maka itu saya pesankan kepada jemaah-jemaah pengajian saya, ikuti saja apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, misalnya wali kota kita, ikuti saja. Pastilah mereka yang berkompeten di atas itu tidak ingin mencelakakan masyarakatnya, tidak ingin mencelakakan rakyatnya. Mereka berusaha keras ya untuk memikirkan metode apa lagi yang bisa dilaksanakan. Kadang-kadang mereka tidak tidur ya, memikirkan bagaimana rakyat ini. Maka kita harus sebagai masyarakat harus berpikiran positive thinking ya, berhusnuzon ya, berbaik sangka. Maka semuanya pada akhirnya tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Maka apabila kamu sudah membulatkan tekad kamu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu amat suka kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja tanggapan saya. Mudah-mudahan ini semua akan dapat memberikan pencerahan dan penyejukan bagi suasana yang tidak menentu ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.